Sampaikan terima kasih atas kesempatan untuk bertukar pikiran di Kadin ini. Ini adalah sebuah forum yang luar biasa. Kenapa pertanyaan-pertanyaannya itu pertanyaan yang sangat bermanfaat. Nah, kemudian yang kedua seperti saya sampaikan di awal, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah menjadi yang terdepan di dalam menggerakkan peningkatan kesejahteraan kita lewat kegiatan perekonomian yang Bapak Ibu pimpin. Nah, kami melihat ke depan pemilu dan pilpres ini akan sangat menentukan arah kebijakan Indonesia di masa yang akan datang. Dan saya membayangkan teman-teman di dunia usaha pasti menunggu sampai pilpres selesai, menunggu sampai nanti bagaimana kebijakan ke depan itu akan muncul. Nah, kami ingin menyampaikan kepada semua bahwa arah yang kami akan lakukan seperti tadi disampaikan, kami menginginkan agar perekonomian kita itu disusun dengan memberikan ruang bagi pelaku swasta untuk tumbuh lebih besar dan negara memfasilitasi itu. Swasta lebih besar. Negara mengambil peran di dalam membuat regulasi yang memungkinkan terjadinya free and fair market. Bukan hanya bebas, tapi setara dan adil. Sehingga ada satu sistem yang memungkinkan itu berjalan. Lalu kita ingin memastikan ada kepastian hukum, sehingga kegiatan usaha di Indonesia adalah kegiatan usaha yang terlindungi oleh seluruh peraturan yang ada di negeri ini. Dengan begitu juga akan mengajak kepada dunia internasional melihat Indonesia sebagai sebuah tempat usaha yang bersahabat kepada dunia usaha. Sekarang pertanyaannya berhubungan dengan pajak tadi Pak. Pembayar pajak itu salah satunya adalah sektor swasta paling besar. Tapi beberapa waktu belakangan ini antara swasta dengan BUMN itu ada persoalan. Nah ini mungkin akan ditanyakan oleh Bapak Yuliandri Darwis, Wakil Kepala Badan Hubungan Legislatif. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Afi. Selamat malam Pak Anies. Saya Andre, kebetulan beberapa waktu lalu pernah diamanahkan jadi Ketua Komisioner Lembaga Negara Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Dan begitu banyak kuasi lembaga negara ini, salah satunya yang menarik adalah di antara KPK, KPU, ada KPPU. Nah di gedung KPU itu ada namanya KPPU, teman-teman swasta itu datang ke saya waktu itu curhatnya simpel aja Pak. Karena ada persaingan usaha katanya. Apa itu salah satunya? Mereka melawan negara, State Enterprise, BUMN. Katanya mereka BUMN terlalu memonopoli, terus banyak hal-hal teman-teman di daerah merasa banyak proyek-proyek menengah pun dikerjain oleh teman-teman dari BUMN dan tidak dilunasi sehingga bikin mereka semakin dari menengah turun lagi ke mikro bahkan titik nol. Nah data-data ini kemudian kami akurasi lagi dan ini dititipkan, topiknya bukan penyiaran tapi topiknya adalah Pak Anies masalah peran BUMN dan swasta. Kalau saya memahami sebagai regulator negara, kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, fungsi BUMN itu adalah untuk mengerjakan kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh sektor swasta. Namun kenyataannya kalau kita lihat fakta data, sering terjadi adanya penugasan dan monopoli di BUMN yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Wow. Ini undang-undang dilahirkan pasca reformasi, dia semangatnya masih pensalah rakyat nih Pak Anies. Nah tentu muncul tahun berapa itu? Nomor 5 tahun 99. Ya. Artinya lembaga kuasi kayak kami, KPI, KPU, KPK, semua habis 99. Tujuannya baiklah untuk pro rakyat. Ya. Tapi ini pertanyaan yang dititipkan banyak sekali nih Pak Anies, ada 60 titipan. Tapi saya coba menjadi satu epicentrum pertanyaan. Bahasanya bagaimana bahasa Pak Anies menguatkan yang lemah, bukan melemahkan yang kuat kan? Ya. Mengingat keberlanjutan usaha menjadi tolak ukur kami, pertanyaan cuma satu, bagaimana strategi Pak Anies untuk memberikan kesempatan yang sama antara BUMN dan swasta, membentuk ekosistem yang sehat, yaitu sehat secara lahir, sehat secara batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih curhatan banyak orang nih Pak. Jadi bagaimana keduanya itu yang rumit itu. Bagaimana supaya ada kesempatan yang sama, tidak penunjukan dan juga memberikan kesempatan hanya kepada BUMN. Silakan Pak Anies. Ya, terima kasih Pak. Pertama tentang
BUMN itu sendiri. Saya ingin sampaikan barangkali lagi value-nya ini. Apa sesungguhnya negara? Negara ini punya dua tangan. Satu adalah birokrasi, dua adalah korporasi. Tapi dua-duanya adalah tangan negara. Tugasnya apa? Melakukan pembangunan. Birokrasi melakukan pembangunan, korporasi milik negara juga melakukan pembangunan. Jadi korporasi milik negara itu tidak dipandang sebagai institusi untuk meningkatkan pendapatan negara, tapi dipandang sebagai institusi untuk melakukan pembangunan. Jadi ini dua tangan ini harus dikerjakan sama-sama. Tapi kalau ini dipandang sebagai instrumen meningkatkan pendapatan negara, maka dia akan crowding out pasar, pasti. Dan di situ ada konflik of interest. Di satu sisi regulator, di sisi satu lain adalah market player, maka dia akan bisa membuat regulasi yang menguntungkan market player yang miliknya dia. Betul tidak? Nah, menurut saya di sini ada persoalan fundamental yang harus dikoreksi, bahwa korporasi milik negara itu adalah agen pembangunan, seperti birokrasi. Kenapa negara menggunakan korporasi? Karena negara membutuhkan fleksibilitas di dalam mengeksekusi. Saya di Jakarta nih, mengelola public transport di Jakarta. Saya punya dua pilihan. Saya serahkan kepada Dinas Perhubungan, atau saya membuat PT yang mengelola transportasi. Tapi kami pilih pakai PT. Kenapa? Karena PT ini mudah melakukan kontrak dengan siapa saja. Hiring, firing bisa dikerjakan tanpa terikat dengan peraturan ASN yang rumit. Investasi bisa dilakukan, kerjasama dengan periklanan bisa dilakukan. Jadi kenapa menggunakan instrumen korporasi? Bukan karena negara mau cari untung, tapi negara membutuhkan fleksibilitas di dalam menjalankan tugas pembangunan itu. Bayangkan kalau transportasi umum diserahkan kepada Dinas Perhubungan, dia mau melepas aset aja susah. Karena ada aturan in-bank dan lain-lain yang rumit. Tapi ketika ini menjadi korporasi, dia ambil aset mudah, lepas aset mudah, hire mudah, fire mudah. Dan itulah kenapa kita menggunakan korporasi. Jadi ketika negara punya korporasi, jangan dipandang itu sebagai mencari keuntungan. Itu menjalankan tugas pembangunan dengan cara fleksibilitas yang ada di korporasi. Nah, ini yang absen di dalam BUMN kita selama ini. Kenapa? Ya, salah satu sebabnya karena yang ditugaskan di BUMN hampir selalu berasal dari private sector. Ya, di private sector itu kalau korporasi tugasnya adalah untuk mencari profit, harus. Sementara kalau BUMN, ini bukan salah orang private sectornya, karena filosofinya tidak diberikan. Itu saya sampaikan tadi. Kalau berada di national leadership, tunjukkan filosofinya, supaya orang bekerja dengan filosofi yang benar, sehingga bekal korporasi yang dibawa dipakai untuk menjalankan nilai yang betul. Dan ini bukan kata Anies, ini adalah kata founding fathers kita tentang BUMN di Republik ini, dan ditegaskan di dalam undang-undang tadi, bahwa dia menjalankan fungsi-fungsi yang tidak bisa dikerjakan oleh swasta. Nah, itu menurut kami yang harus dikembalikan, sehingga tekanan pada BUMN itu adalah untuk delivery pembangunan, bukan tekanan pada peningkatan profit. Lalu pertanyaannya, negara dapat pendapatan dari mana? Negara dapat pendapatan dari perekonomian yang tumbuh dari seluruh pasar. Itulah pendapatan kita, bukan dari BUMN ini sendiri. Nah, lalu di mana letak harus BUMN? Satu adalah lokasi yang tempat-tempat yang strategis, yang menyangkut kepentingan nasional. Di situ tidak bisa dihilangkan peran negara ada. Apakah itu telekomunikasi, apakah itu pertahanan, industri-industri pertahanan, apakah industri-industri strategis. Nah, di situ ada tuh unsur strategis kenapa harus BUMN, walaupun menguntungkan, tapi karena ini menyangkut kepentingan nasional. Lalu yang selebihnya berikan ruang kepada pasar, untuk pasarlah yang menyelesaikan masalah itu, ya. Jadi kebutuhan masyarakat itu kira-kira begini, ada demand di masyarakat, biarkan private sector yang memberikan supply. Tapi kalau kemudian ada kira-kira gini, ada kegiatan yang financially visible, itu private sector sepenuhnya. Ada kegiatan yang economically visible, itu bisa private dan BUMN. Ada kegiatan yang tidak visible secara finansial, tidak visible secara ekonomi, di mana? Itu ruangnya BUMN untuk mengerjakan. Karena financially not visible, economically not visible. Nah, kalau financially visible, let the market operate, let the market dominate. Gitu kira-kira begitu. Jadi menarik juga ya antara swasta dengan BUMN ya Pak. Jadi kalau Pak Anies tadi melihat bahwa swasta itu akan berperanan besar dan BUMN itu akan dikembalikan sesuai dengan undang-undangnya ya Pak ya. Dan kemudian yang tidak kalah penting, kembalikan merit system di dalam BUMN kita. Luar biasa. Supaya prestasi menentukan posisi,
bukan koneksi menentukan posisi. Kira-kira Kita begitu. kasih aplaus ya. Ya Pak Anies, ini ada pertanyaan berikutnya Supaya nih. ordal-ordal selesai Pak, Iya. kira-kira gitu. Masih ada pertanyaan lagi nih Pak. Kan kita transisi energi ini menjadi menarik karena ini akan hubungannya nanti dengan kesejahteraan masyarakat. Karena kalau kita lakukan pendekatan masyarakat kita tuh masih rendah. Tapi ini ada yang bertanya Pak. Silakan Bapak Yosolihin Jekala, Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Silakan Pak. Saya lupa mic-nya. Selamat malam Pak Anies. Selamat malam, Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak sekalian. Giliran saya untuk bertanya tentang transisi energi, Pak. Kalau seperti kita semua ketahui bahwa sesuai dengan kesepakatan Paris, Indonesia memiliki komitmen net zero emission pada tahun 2060, Pak. Namun pada saat ini kira-kira kurang lebih 100 juta orang memiliki daya beli yang rendah. Nah, di tahun 2023 ini subsidi listrik saja sudah mencapai 70,5 triliun rupiah. Sehingga apabila kita melakukan transisi energi yang lebih bersih, itu membutuhkan subsidi lagi yang lebih besar. Atau apabila tanpa subsidi, maka biaya yang dikeluarkan masyarakat akan lebih tinggi, Pak. Nah, pertanyaan saya begini. Bagaimana strategi Bapak untuk menyeimbangkan antara target transisi energi dengan kemampuan masyarakat? Terima kasih Pak Anies. Ya, terima kasih Pak. Jadi yang menarik Pak, kalau kita mau mengalihkan energi ketika harga BBM murah pindah lagi ke BBM gitu. Jadi kadang-kadang transisi energinya nggak jalan. Zigzag gitu. Iya betul sekali. Nah ketika kita sudah mulai konsisten, pendapatan masyarakat kita belum naik, maka subsidi yang meningkat atau pendapatan masyarakat makin menurun karena harus membeli energi yang lebih mahal. Ini pertanyaannya. Silakan Ya. Pak Anies. Ya, tapi gini, ketika kita bicara tentang transisi itu artinya apa? Meninggalkan dari satu ke yang lain. Ya. Maka yang harus dipikirkan bukan hanya menjadi green energy, tapi menyelamatkan mereka yang sekarang berada di sektor yang non-green energy. Jangan sampai transisi itu dikerjakan dan menjadi pelaku di sini, lalu kehilangan mata pencaharian, kehilangan kehidupan. Jadi transisi ini harus dipikirkan aspek transisinya dan aspek pelakunya di sini. Jadi pengalaman nih Pak sekalian, kita membangun jalan tol sepanjang Pantura. Kita tidak memikirkan secara serius transisi dari non-tol ke tol. Seluruh restoran mati, seluruh hotel mati, karena kita tidak memikirkan transisi dari non-tol ke tol. Ketika kita transisi itu dua-duanya harus dihidupkan, harus ada penggantinya. Nah, apa solusinya? Percakapan dengan stakeholder yang akan ditinggalkan dan stakeholder yang akan terlibat di dalam proses perubahan. Menurut saya penyusunan roadmap-nya harus disepakati sama-sama. Dan negara punya komitmen internasional yang harus diterjemahkan menjadi regulasi yang konsisten. Kita tanda tangan Paris Agreement. Kita tanda tangan juga kemarin di COP 20, terus kemarin juga di Dubai. Dubai ya kemarin ya, di Dubai. Jadi kesepakatan itu semua itu harus, yang kedua nih, harus diturunkan dalam bentuk regulasi pusat, kementerian-kementerian, provinsi, kabupaten, kota. Sekalian eksekusi soal lingkungan hidup itu ada di kota, ada di kabupaten, bukan di tingkat nasional. Tapi coba kalau tanya wali kota, bupati, gubernur, pernahkah diajak bicara tentang regulasi untuk mensupport ini? Belum. Jadi kedua, regulasi yang dikerjakan serius. Lalu yang ketiga, kita harus secara konsisten menerapkan roadmap yang disusun bersama. Konsistensi ini dibutuhkan, dan konsistensi ini pasti membutuhkan biaya. Tidak ada transisi tanpa subsidi. Tapi ketika subsidi itu diberikan, maka kita akan mendapatkan ekonomi yang lebih sehat, ekonomi yang lebih bersih. Dan itu adalah manfaat yang tidak bisa dihitung secara rupiah begitu saja, karena manfaatnya adalah ekosistem ekologi kita yang lebih baik. Jadi Pak Solihin, kami melihat kita perlu melakukan 3 fase ini. Yang keempat yang tidak kalah penting adalah perlu melakukan prioritas pengembangan energi baru terbarukan di dalam negeri yang eksplorasinya membutuhkan komitmen investasi yang serius. Kita punya cadangan geotermal yang luar biasa. Menurut statistik 40% dunia itu ada di Indonesia. Tapi investasi di sini itu resikonya besar, biayanya besar.
maka negara harus siap untuk ikut di dalam kegiatan ini. Yang kedua, tentu udara, biofuel, dan solar. Tapi proses ini semua, sekalian, hanya bisa terjadi kalau kita punya roadmap sama-sama. Dan ini dikerjakan sebagai satu rencana komprehensif, bukan piecemeal. Misalnya, piecemeal itu begini, membereskan suplai listrik ke PLN menjadi target sekian persen. Kemudian mencari solusi untuk mobil berbasis listrik sekian persen, transportasi umum sekian persen. Itu menjadi piecemeal kecil-kecil. Ini harus dijadikan satu rencana besar, disepakati, lalu dijalankan lintas waktu. Begitu Pak Solin. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab mengenai pendapatan masyarakat yang masih rendah. Biasanya energi terbarukan tuh menjadi mahal Pak, di mana negara pun juga demikian yang mereka hadapi. Ya, begini, kalau itu kita harus memberikan subsidi juga kepada kegiatan perekonomian yang masih kecil dan lemah. Mau tidak mau itu harus kita berikan bagian dari komitmen. Karena itulah sebabnya kenapa roadmap ini harus komprehensif, supaya roadmap ini bisa dipakai di seluruh sektor. Gitu. Baik, terima kasih Pak Anies. Baik pemirsa dan Bapak Ibu sekalian yang ada di studio, jangan kemana-mana karena Pak Anies masih akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian juga yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, setelah jeda berikut ini kami akan kembali untuk Anda. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Kadin bersama Capres Bapak Anies Baswedan. Ya, kita lihat bahwa tadi kita sudah banyak juga bicara, saat ini juga ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut Bapak Ibu sekalian, termasuk bagaimana mengantisipasi urbanisasi. Ya, mungkin saya lanjutkan Pak, ada yang bertanya, yaitu saya persilakan Bapak Sani Iskandar, Wakil Ketua Umum Bidang Agraria, Tata Ruang, dan Kawasan. Silakan Pak Sani. Terima kasih Mbak Afi. Selamat malam Pak Anies. Terkait dengan antisipasi urbanisasi. Ya. Pak Anies, pada tahun 2035 diperkirakan 205 juta penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Dan hal ini tentunya harus diantisipasi dengan pembangunan kawasan-kawasan suburban. Tadi Bapak istilahnya upgrade perkotaan Pak ya, untuk mengantisipasi daripada urbanisasi ini. Kawasan yang sudah dibangun seperti BSD City, Sentul City, dan beberapa kawasan yang lainnya dirasa cukup membantu untuk terkait dengan masalah urbanisasi ini. Menurut Bapak, yang pertama, bagaimana strategi yang efektif untuk membangun ratusan kawasan-kawasan suburban baru, terutama di sekitar 27 kota besar yang akan menjadi kota megapolitan atau metropolitan. Kemudian, karena pembangunan kawasan-kawasan suburban ini kebanyakan dilakukan oleh pihak swasta, maka diperlukan support dari pemerintah. Menurut Bapak, bentuk support apa yang akan diberikan oleh pemerintah kepada para pengembang yang akan membangun kawasan-kawasan suburban? Terima kasih. Nah ini menarik Pak Anies karena program Pak Anies salah satunya ada di 40 kota ya, dan ini ada pertanyaan yang mungkin relevan dengan yang sudah menjadi program Pak Anies karena kita menghadapi urbanisasi yang luar biasa dalam beberapa tahun ke depan. Silakan Pak Anies untuk menjawab. Terima kasih Pak Sani. Jadi begini, tadi kita dengar statistiknya, urbanisasi inevitable, itu seluruh dunia, tren itu. Sehingga negara ini harus memberikan perhatian yang serius terhadap pembangunan kawasan urban. Dan itu belum diberikan selama ini. Kalau Bapak ketemu kepala desa, Bapak tanya, adakah guideline dari pemerintah pusat tentang membangun desa? Maka kepala desa itu bilang ada. Karena ada Kementerian Desanya. Dan Bapak ketemu wali kota, tanya, ada nggak guideline bangun kotanya? Nggak ada. Saya juga ngurus kota nih. Ketika ada wali kota memikirkan transportasi umum, karena dia peduli transportasi umum. Ketika ada wali kota memikirkan tentang green city, maka itu wali kota yang mikirin green city. Tapi belum ada guideline itu. Menurut saya, salah satu hal pertama yang harus dilakukan adalah negara mengantisipasi tren urbanisasi dengan memiliki badan khusus tentang pengelolaan kawasan urban Indonesia. Saya tidak menyebut istilahnya kementerian atau tidak, karena nanti rame urusan birokrasinya. Lebih baik siapkan badannya, sehingga badan ini menyusun regulasi-regulasi untuk apa? Bagaimana membuat kota layak huni dan kota berketahanan.
livable city, itu kita, dan itu ada kriterianya. Kemudian juga kota yang berketahanan. Nah, ini harus disusun, satu. Kemudian yang kedua, membuat aturan-aturan yang memudahkan di dalam pembangunan kawasan urban. Kawasan urban itu kalau kita lihat ada urbannya sendiri, core-nya, kemudian suburbannya. Nah, kebanyakan regulasi zona kita yang kita miliki, zona regulasi itu tidak memikirkan secara serius tentang membangun kota yang gedungnya tinggi. Sehingga aturan-aturan yang terkait dengan itu sama sekali tidak suportif. Bahkan kalau kita lihat intensitas bangunan atau KLB itu dibatasi dan ditransaksikan. Ini yang harus berhenti. Justru kita ke depan harus melihat kota yang ditumbuhkan adalah kota yang memiliki gedung-gedung yang tinggi. Kami pernah melakukan studi, Pak, antara zona yang regulasi di Jakarta dulu, sebelum ada RDTR tahun 2022. Itu bila kita menggunakan zoning regulasi yang terjadi di Singapura untuk di Indonesia, maka hanya 25% tapak tanah yang dipakai. 75% itu tidak perlu dipakai bila kita pakai aturan zonasi yang ada di Singapura. Tapi kalau kita tidak pakai itu, ya seperti sekarang 92% dipakai untuk bangunan, tinggal 8% yang bukan bangunan. Kenapa? Karena zona regulasi zonasi. Dan itu RDTR harus ada guideline-nya. Dan dengan ada guideline RDTR itu, maka pembangunan kota itu tidak harus ribet dengan aturan bertarung tiap kota, satu kota-kota lainnya. Bayangkan menjadi developer, harus bertarung satu kota-kota lainnya dengan aturan yang luar biasa variasinya, padahal kita sesungguhnya bisa mana kota besar, mana kota sedang, mana kota kecil, dan dari situ dibuat regulasi yang kira-kira setara, sehingga memungkinkan untuk semua melakukan fasilitasi investasi properti yang baik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pembangunan infrastruktur dasar oleh pemerintah. Infrastruktur dasar itu apa? Air minum, gas untuk kebutuhan keluarga, kemudian sewerage system, sistem pembuangan sampah, semua infrastruktur dasar perkotaan. Dan infrastruktur dasar perkotaan ini terlewatkan di dalam pembangunan kita. Kenapa? Karena kita masih berorientasi rural. Orientasi rural itu apa? Ya sampah bisa dibuang di situ juga, di pedesaan. Di perkotaan nggak bisa lagi begitu. Dan inilah infrastruktur dasar itu yang menyiapkan siapa? Negara. Negara yang menyiapkan. Nah, dengan begitu, maka tren urbanisasi itu diantisipasi sebelum terjadi migrasi besar-besaran ke kota. Regulasinya siap, infrastruktur dasarnya siap. Dengan begitu harapannya ketika penduduk datang, itu maka strateginya akan baik. Nah, ada satu hal yang tidak boleh dilewatkan. Kota modern adalah kota yang mengandalkan transportasi umum. Dan dalam pembangunan kawasan urban, transportasi umum itu menjadi mendasar. Jangan sampai kita cara membangunnya begini. Kita siapkan jalan tolnya, lalu biarkan penduduk menyebar, urban sprawling. Tumbuh kawasan-kawasan suburban banyak sekali, tapi inefisien secara ekonomi. Kenapa? Karena mereka harus commute 1 jam, 1,5 jam dari lokasi kerja di kota ke kawasan tempat mereka tinggal. Bila kita memikirkan secara serius zonasinya, maka bangunan akan tinggi di dalam kota, yang zoning regulation ya. Kemudian yang kedua, transportasi umum, sehingga penduduk mobilitas dalam kota yang reguler menggunakan kendaraan umum disiapkan dari awal. Dengan begitu ketika terjadi migrasi dari desa ke kota, kita sudah siap dengan infrastruktur dasar. Gitu, luar biasa. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana hunian, nanti kita nggak usah sibuk-sibuk lagi cari rumah mahal, karena dengan adanya suburban pastinya orang bisa menyebar dan mendapatkan harga yang layak ya Pak ya. Ya, dan ini juga salah satunya adalah terkait dengan KPR. Betul. Itu ke depan kita sudah harus melakukan reformasi atas KPR ini. Setuju sekali. Jadi KPR itu kan kredit perumahan rakyat. Ya. Tapi kalau ketemu rakyat, ketemunya kapan punya rumah? Ya, baik, saking susahnya untuk ngurus KPR. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Anies. Ini ada satu lagi pertanyaan yang juga tidak kalah penting Pak, karena biaya logistik kita masih mahal. Silakan Bu Karmelita Hartoto, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek dan Inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Bapak Calon Presiden Pak Anies Baswedan, topik yang disampaikan saya kali ini adalah biaya logistik. Yang sebenarnya tadi Bapak sudah sempat mention dan juga mengenai agro maritim ya Pak.
Biaya logistik nasional kita masih relatif tinggi dan tidak kompetitif. Berdasarkan data LPI, Logistic Performance Index, pada tahun 2023, Indonesia menempati posisi ke-6 di antara 8 negara di ASEAN dan posisi 63 dari 139 negara di dunia. Salah satu penyebab kondisi ini adalah regulasi yang belum harmonis. Pertanyaan saya begini, bagaimana strategi Bapak untuk menurunkan biaya logistik yang masih tinggi sehingga daya saing perekonomian Indonesia meningkat? Yang kedua, bagaimana strategi kebijakan Bapak untuk menjamin keselamatan dan keamanan pada jalur logistik di negara kepulauan sebesar Indonesia ini? Karena saat ini kita belum memiliki Coast Guard yang diakui oleh IMO, International Maritime Organization. Demikian pertanyaan saya, Bapak. Semoga pertanyaan saya ini tidak terlalu sulit seperti gimana tadi kemarin ini di saat debate kemarin. Terima kasih, Pak. Jadi biaya logistik kita kan masih 26% ya Pak, cukup mahal, sehingga memang untuk menjadi kompetitif menjadi susah. Nah ini memang PR dari waktu ke waktu yang belum terselesaikan. Silakan Pak Anies. Ya, makasih. Memang di debat pertanyaannya juga susah. Susah. Tapi kalau di sini itu pertanyaannya bermanfaat. Jadi itu lebih cocok ya Pak ya. Iya. Pertama tentang logistik tadi, bagaimana ini bisa turun. Nomor satu, kita harus memandang Indonesia sebagai negara arkipelago, sadari itu. Sehingga kebijakan-kebijakan yang disusun itu kebijakan-kebijakan yang menyangkut keduanya. Kita punya kecenderungan pada sekolah di dunia kontinental. Jadi ketika pada pulang ke sini nyusun kebijakannya juga dengan asumsi kontinental. Padahal kita kenyataannya adalah negara kepulauan. Jadi satu mindset itu. Kemudian yang kedua adalah meneruskan pembangunan jaringan logistik yang sekarang sudah terjadi. Misalnya, kita menyaksikan ada pembangunan jalan tol yang sudah berjalan beberapa dekade ini. Itu harus kita teruskan. Tapi, jangan lupa, sambungannya dengan jalan non-tol tidak boleh putus. Karena yang kita temukan adalah jalan tolnya terbangun, jalan non-tolnya terbengkalai. Dan ketika non-tol terbengkalai, di situ mahalnya terjadi. Bapak Ibu boleh lihat di Pantura, begitu Semarang ke timur, itu jalan non-tolnya luar biasa. Dan ini kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua adalah pembicaraan tentang tarif dari jalan tol yang belum tentu bersahabat kepada dunia usaha. Menurut saya perlu ada review ulang atas tarif jalan tol antara kegiatan usaha dengan kegiatan leisure. Yang sekarang terjadi adalah untuk kegiatan private yang non komersial itu malah mendapatkan biaya yang lebih kecil dibandingkan yang untuk kegiatan komersial. Ya, apa yang terjadi? Truknya nggak lewat jalan tol, truknya lewat jalan non tol, dan jalan non tol tidak dirancang untuk menopang kendaraan-kendaraan berat seperti itu. Jadi penyesuaian tarif tol, dan kemudian yang tidak kalah penting, pembangunan jaringan kereta api yang secara serius harus dimulai di Indonesia. Kenapa jaringan ini diperlukan? Karena dalam jangka panjang mobilitas logistik menggunakan kereta api itu salah satu yang paling efisien. Tapi kita belum secara serius membangun rute-rute kereta api baru pasca kolonialisme. Bahkan kami berencana menghidupkan kembali jalur-jalur kereta api di Sumatera Barat yang sudah mati itu. Karena kita ingin menghidupkan kembali di situ. Dan Bapak Ibu sekalian, revitalisasi jalur kereta api di Sumatera Barat itu tahu berapa harganya? 16 miliar per kilometer. Tidak mahal. Dan kalau kita membangun jalur kereta api baru, kira-kira 60 miliar per kilometer. Bandingkan dengan kalau kita harus membangun jalan tol, pembebasan lahannya bisa 80 meter lebarnya. Kemudian membangun konstruksinya harus on-site. Tapi kalau kereta api berbeda sekali, semuanya bisa precast dan bisa dikerjakan dengan pembebasan lahan yang sangat kecil. Kami menghitung di Kalimantan dari Pontianak sampai ke Samarinda, bila dibangun jalur kereta maka total diperlukan 22 triliun.
22 triliun terjadi di situ. Sementara kita ketika membangun di Jakarta ini LRT, itu panjangnya kira-kira 6 km, nilainya 6 triliun. Hampir 1 triliun per kilometer. Ini LRT kita di Jakarta. Bayangkan kalau kita melakukan pembangunan rel kereta api secara serius. Jadi menurut kami, satu, tol diteruskan, non-tolnya dikembangkan. Yang kedua adalah jalur kereta api diseriusi, dibangun di berbagai tempat seluruh Indonesia. Karena ini murah secara investasi dan jangka panjang secara manfaat. Ini kemudian. Nah, yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah jalur laut yang harus ditingkatkan lagi, satu, portnya, ditingkatkan fasilitasinya, kemudian efisiensi kerjanya, dan yang tidak kalah penting dari ini semua adalah pemberantasan pungli yang ada di berbagai titik urusan logistik ini. Ya. Ini luar biasa. Lalu tadi ada pertanyaan kedua nih soal apa? Udah Pak, kalau yang ini tadi pertanyaannya keselamatan. Oh, mengenai Coast Guard, ya. Ya, jadi kita ini belum punya Coast Guard yang diakui sama IMO ya, International Maritime Organization. Tapi kita punya protap dari IMO yang kita bisa pakai. Dan menurut saya kita bisa gunakan protap ini, dan kalau tidak salah di dalam Renstra Dirjen Perhubungan Laut pun sesungguhnya sudah ada itu. Tinggal kita eksekusi, kita praktekkan di situ. Dan dengan begitu nantinya infrastruktur jaringan transportasi laut itu akan ditopang dengan sistem safety dan security sesuai dengan yang ada di dalam IMO, gitu ya. Oke, terima kasih Pak Anies. Nah, kita jangan kemana-mana pemirsa, karena nanti kita akan dengar closing statement dari Pak Anies, tapi setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog Kadin bersama Capres Bapak Anies Baswedan. Setelah kita mendengarkan tanya jawab dan dialog sepanjang tadi, 9 pertanyaan dan sudah dijawab dengan baik oleh Pak Anies, dan semoga nanti juga diterapkan kalau Pak Anies jadi presiden. Oleh karena itu, di akhir dialog ini tentu kita berharap Pak Anies memberikan closing statement. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Silakan Pak Anies. Amin. Terima kasih. Jadi pertama saya ingin sampaikan terima kasih atas kesempatan untuk bertukar pikiran di Kadin ini. Ini adalah sebuah forum yang luar biasa. Kenapa pertanyaan-pertanyaannya itu pertanyaan yang sangat bermanfaat. Nah, kemudian yang kedua, seperti saya sampaikan di awal, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah menjadi yang terdepan di dalam menggerakkan peningkatan kesejahteraan kita lewat kegiatan perekonomian yang Bapak Ibu pimpin. Nah, kami melihat ke depan, pemilu dan pilpres ini akan sangat menentukan arah kebijakan Indonesia di masa yang akan datang. Dan saya membayangkan teman-teman di dunia usaha pasti menunggu sampai pilpres selesai, menunggu sampai nanti bagaimana kebijakan ke depan itu akan muncul. Nah, kami ingin menyampaikan kepada semua bahwa arah yang kami akan lakukan seperti tadi disampaikan, kami menginginkan agar perekonomian kita itu disusun dengan memberikan ruang bagi pelaku swasta untuk tumbuh lebih besar dan negara memfasilitasi itu. Swasta lebih besar. Negara mengambil peran di dalam membuat regulasi yang memungkinkan terjadinya free and fair market. Bukan hanya bebas, tapi setara dan adil. Sehingga ada satu sistem yang memungkinkan itu berjalan. Lalu kita ingin memastikan ada kepastian hukum, sehingga kegiatan usaha di Indonesia adalah kegiatan usaha yang terlindungi oleh seluruh peraturan yang ada di negeri ini. Dengan begitu juga akan mengajak kepada dunia internasional melihat Indonesia sebagai sebuah tempat usaha yang bersahabat kepada dunia usaha. Lalu yang tidak kalah penting Bapak sekalian, kami menginginkan agar pembangunan tidak hanya terjadi di tempat-tempat yang hari ini sudah menjadi sentra perekonomian. Tadi Kadin menyebutkan 27 kota metropolitan, kami menyebutkan 40 kota. Dan kami membutuhkan pelaku usaha swasta, teman-teman Kadin, untuk membangun lebih dari 40 kota itu. Dengan aturan zonasi yang memberikan kepastian hukum.
dengan pembangunan infrastruktur dasar yang membuat investasi swasta itu bisa langsung berkembang, di mana di 40 kota lebih. Ini tidak bisa dikerjakan oleh negara. Bukan negara tidak mau, tapi kami melihat negara harus mengambil peran yang secara finansial tidak visible, secara ekonomi tidak visible. Tapi kalau finansial visible, maka biarkan pasar yang melakukan aktivitasnya di situ. Nah, dengan cara seperti itu, kami berat ada pemerataan dan kami ingin mendorong sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja yang banyak. Kita memiliki bonus demografi dan kita memiliki potensi yang luar biasa, tapi bila sektor yang didorong tidak padat karya, maka itu menjadi talenta-talenta yang tidak teroptimalkan. Jadi kami akan mendorong di sektor itu dan harapannya lagi-lagi kita berharap teman-teman yang menjadi garda terdepan melakukan itu semua. Lalu yang terakhir, Bapak sekalian, pendekatan yang akan dilakukan untuk menyusun kebijakan adalah pendekatan kolaborasi. Ya, negara pegang kewenangan, tapi seperti saya katakan di awal, pengetahuan ada pada pelaku, pengalaman ada pada pelaku. Negara harus ditunjukkan mana yang harus dikoreksi, mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dihentikan, mana hal baru yang harus dikerjakan. Dengan cara seperti itu, maka kebijakan-kebijakan yang disusun adalah kebijakan-kebijakan yang bisa membuat perekonomian kita tumbuh lebih baik, lebih merata, dan lebih berkualitas secara ekologi. Itu harapan yang kita ingin lakukan sama-sama. Jadi pendekatan kolaborasi ini yang kita harapkan terjadi. Lalu kami tentu ingin agar pendekatan kolaborasi ini lewat apa? Salah satunya yang paling utama adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia hadir. Jadi buat teman-teman para pimpinan Kadin daerah dengan kita ingin membangun seluruh Indonesia, we need your help, we need your partnership. Kami membutuhkan bantuan, kami membutuhkan kemitraan dari pelaku-pelaku usaha itu. Jakarta adalah masa kini dan masa depan, tetap akan ada. Tetapi wilayah daerah seluruh Indonesia itu adalah the real future of Indonesia. Ya. Terima kasih Pak Anies. Kita kasih aplaus sekali lagi buat Pak Anies. Terima kasih Pak Anies atas waktunya yang sudah jauh-jauh datang khusus ke Jakarta hari ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, dan kalau Pak Anies jadi presiden, semoga apa yang disampaikan tadi bisa terwujud. Sekali lagi terima kasih.